Lodo tulodo contoh. Oh iya iya. Nah, makanya ayam ini supaya awakmu ayem. PTE mesti dipotong leher, dibelah. Artinya apa? Orang hidup yang paling sulit mengendalikan adalah di atas tenggak. Sadure paling sulit. Mulane lek dipotong, di sini sudah tidak akan kerja lagi. Yang paling sulit hidup itu mengendalikan sini hawa atas. nafsu. Ya. Oh ya. Oh berarti nafsu itu kalau menurut orang dulu ini ke sana ya, Iya. ke atas ya. Karena pikiran. Moto picek. Kuping krungu cangkem irung isane sik bisa nesu. Kuping budek mripate sik nyawang irunge sik mamu sik bisa nesu. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Terus panjenengan wau kan nyeritakan bab asal usulnya orang Tulungagung itu diperkirakan dari barat ya, dari daerah Solo. Panjenengan sudah pernah ke sana juga? Maksudnya dalam artian ini menelusuri trah itu? Tidak. Tidak pernah ya? Tidak pernah. Hanya cerita dari kakek saya, buyutnya. Dari saya itu generasi ketiga. Yang cerita pada saya itu mbah saya generasi kedua. Terus lagi karena ibu saya, mbok saya itu saudaranya itu 13 yang hidup 10. Jadi urutan yang ketiga itu putri, bude. Itulah yang merawat kakek buyut saya. Sampai meninggal tuh pernah cerita gitu bahwa si buyut itu asalnya dari Solokarto dulunya. Solokarto itu berarti kira-kira sekarang Surakarta ya? Bukan Surakarta, Kartosuryo. Yang itu loh, terbakar itu loh. Kerajaannya dibakar Belanda. Oh dulu ada kerajaan yang dibakar Belanda ya, itu? Kartosuro itu kan Surakarta ke barat itu. Kira-kira 7 atau 10 km itu. Ada kerajaan Mataram. Iya, iya. Dari sana itu menurut ceritanya gitu. Aku mbiyen neng Solokarto nduk. Aku tukang mayungi ratu. Terus mungkin ya itu geger Kartosuro itu kan betengnya jebol. Oh iya iya. Ya, terus mungkin melarikan diri ke sini hingga sampai di tempat ini masih ada 7 rumah. 7 rumah terus mendirikan ini sendiri ya. Ya. Sistem pemerintah kecil-kecilan lah istilahnya. Enggak, ya namanya orang lari. Ya mungkin menyembunyikan diri atau bagaimana, masih hutan belantara, belum ada rumah. Itu. Berarti tidak ada kaitannya dengan hidupnya tidak bergantung dengan kerajaan ya? Enggak, akhirnya akan lepas. Lepas. Apa buktinya itu ceritanya bude saya dulu punya itu loh, kalung seperti yang kuning itu ada tandanya, terus ada tombak, ada keris dulunya gitu. Ini kan baju kebesaran. Iya, baju kebesaran sana. Berarti diperkirakan keturunannya itu istilah sekarang namanya jabatannya apa di sana? Tidak tahu. Tidak tahu ya? Tidak tahu, itu tidak pernah cerita. Cerita sudah tua sekali, terus tidak ada, terus pulang itu. Selama ada hidup di daerahnya, masih sebelah sana, itu selama hidupnya tidak pernah tidur di dalam rumah. Kalau tidak ada hujan deras, tidurnya di luar. Tidurnya di luar? Iya, pakai belarak yang dianyam ini. Dia mau tidur ke rumah kalau ada hujan. Kalau tidak hujan, tidak pernah. Katanya maksudnya apa, Mbah? Maksudnya supaya anak cucunya selamat. Menjaga gitu ya berarti? Iya, menjaga. Dan itu pernah cerita sama kakek saya, mbah saya itu, besok ene geger londo metune kidule Gunung Budek, kowe sak anak turunmu aja pisan-pisan lunga ngusi.
Itu betul-betul ada. Itu ternyata ada ya? Ada. Dari sana terus akhirnya yang Tulungagung Selatan itu orang-orang habis menurut ceritanya kakek saya. Musi ke pinggir-pinggir sini, opo itu. Yang tidak musi, ya mbah saya sama nenek sama mbok saya masih kecil. Tapi selamat ya? Selamat. Ya londo mengko karena ya orang desa buta huruf, tidak bisa bahasa Belanda kan cuma tangan itu saja. Kakek saya buat kurungan manuk. Mbok saya itu sakit kakinya ini kena duri di tegalan istilahnya. Ini sampai ototnya ini berdarah, bernanah ya? Ini pelupas. Oh, sampai tulangnya melupas. ketok. Iya, zaman dulu kayak mau rumah sakit kemana? Iya, nggak ada. Cuma Dibubui ya, bobok itu. Nah itu Belanda, tentara Londo Mengko dikasih obat sampai sembuh. Kok malah ya orang Belandanya malah baik sama Iya. ini. Aja musi sak anak putumu, Mbak Buyut kan gitu. Dan selamat. Kalau kita nalar ya, orang kecil tidak tahu apa-apa. Ya Belanda lewat yang dicari siapa? Mungkin yang dicari kakek buyut saya. Oh, ya. Jadi Mungkin merinding. Ya. itu kata mbah saya. Mungkin sing digolek iki mbah buyutmu tapi wong wis mati londone liwat. Soalnya orang dulu bisa tahu sebelum kejadian ya Mbak ya? Ya. Bisa. Selain itu kan memang dulunya dia yang dekat dengan raja tukang mayungi ratu. Oh iya, karena kan dekat dengan itu tadi dulu di kerajaan yang dari barat tadi ya. Oh iya. Jadi jebolnya Kartosuro itu kan dimeriam oleh Belanda waktu perang musuh Sunan Kuning. Seperti paling ya orang penting juga itu dulu ya. Mungkin tapi tidak mau cerita pada siapapun, tidak mau cerita karena dia menyimpan itu misteri apa itu ya. Iya. Sampai ya itu sok neng Londo lewat kene kowe sak anak putumu aja lunga kok omah. Jadi setelah itu lewat, orang-orang yang ngungsi ke gunung-gunung, ke hutan-hutan itu terus datang ke rumah kakek saya. Ya kaget ya, kok kenapa kok? Kowe kok ndak dibedil karo Londo, lah nyapa aku ora duwe musuh aku wong cilik. Ini kakek saya cerita sampai ada 15 hari wong jagong lho takok. Jadi untuk menceritakan seperti itu, mengulang-ulang cerita. Kowe kok ora wedi? Heran. Iya. Tapi kalau dinalar ya memang orang kecil, masyarakat kecil. Dipikir orang kecil, padahal itu sebelumnya saya dengar cerita itu sebenarnya orang besar yang lari ke Tulungagung gitu kan. Nah, napa kok sing diwenggok iki ya ming kuwi liyane ora. Ya. Tapi yang dicari kan sudah tidak ada. Sudah meninggal. Ada 2 tahun yang lalu ngono. Kakek jenengan? Nggih, Mbah Buyut. Baru meninggal? Ya, mungkin pas zaman sudah. Belanda. Pas dulu awalnya kan. Iya gitu ya. Terus dulu kok ada di sini itu ada makanan khas lodo ayam, itu ada hubungan spiritualnya enggak Mbak? Sebenarnya lodo ayam itu ya bukan kok khas, istilahnya ya khas masakan orang Jawa kan. Kalau ada selamatan dikasih lodo ayam, di atasnya lodo sego gulai. Iya. Tapi adanya di sini tok Mbah, di luar kota nggak ada. Karena di sini kan masih istilahnya dekat sekali dengan adat Mataraman. Oh iya. Ya, adat Mataraman. Karena itu sebenarnya pelajaran. Makanya kayak bahasanya juga hampir sama dengan sana ya? Iya, itu kan pelajaran. Lodo tuh lodo, contoh. Oh iya. Nah, makanya ayam ini supaya awakmu ayem.
PTE mesti dipotong leher, dibelah. Artinya apa? Orang hidup yang paling sulit mengendalikan adalah di atas tenggak. Sadure paling sulit. Mulane lek dipotong, di sini sudah tidak akan kerja lagi. Yang paling sulit hidup itu mengendalikan Sini hawa atas. nafsu. Ya. Oh ya. Oh berarti nafsu itu kalau menurut orang dulu ini ke sana ya, Iya. ke atas ya. Karena pikiran. Moto picek, kuping krungu, cangkem irung isane sik bisa nesu. Kuping budek mripate sik nyawang irunge sik mamu sik bisa nesu. 5 indra berarti di atas memang ya. Iya. Ya bener dia benar, ya bener ya. Ya. Lima Jadi ini. mulane ayam dipotong gulune. Mergo wong urip sing paling ngangel ngendhaleni sak dhuwure tenggak ini yang tenggak. Njir dibubuti lare, nek wong iki wis ditinggal karo urip, derajat pangkat brondoli ndak ana gunane. Bondo donya. Iya. Ya. Cucuke dipotong. Mergo sing paling gampang ndadekne molo, ndadekne tukaran dan sebagainya adalah suara yang keluar dari mulut. Benar Pak. Betul. Betul sekali. Tuh. Diingkung ditaleni. Tangan, kaki ditaleni karena ini anggota badan yang paling jahat juga. Jahatnya gimana? Iya. Jahatnya kaki ini melangkah yang beda dengan hatinya. Bisa kan? Iya, bisa. Misalnya mau ke barat tanah, nyapa kowe kok ngulon? Aku harus nyamayanu padahal maling. Ya, terus tangan. Tangan. Mengambil yang bukan haknya. Makanya kudu diingkung, Nah, diikat. Iya, diikat. Lah kok disunduk, Mbak? Disunduk. Nek wis jenenge nyawa metu saka raga, dikapak-kapakno manut, dicacah, dimutilasi dan sebagainya. Tapi karena iki kanggo pengertian sing ngandung filsafat, mulane disunduk, ditata. Ngapa disunduk? Disujeni, disuceni. Ini nggak bahasane gitu orang dulu. Iya. Tapi memang hal seperti itu dikiranya kan apa namanya tidak ada artinya. Padahal artinya kan benar-benar mengandung ajaran Budi juga, tuh Mbak. Ya, itulah yang namanya budaya adiluhung, termasuk budaya adiluhung. Apa to budaya adiluhung? Yaitu budaya topi wulange para leluhur nganti teko saiki sing isine tuntunan budi pekerti luhur. Dadi nek budaya adiluhung kuwi bakale wah budi pekerti luhur. Terus budi pekerti luhur iki dadi ilmu luhur. Lek wis ilmu luhur bakal dadi budi luhur. Apa to budi luhur iki? Piye to wong sing sisa ngenyangi budi luhur? Ya kuwi menungso sing iso mujudke welas asih Gusti tumrap sepadane urip. Berarti napa? Manusia harus bisa melakukan welas asih seperti Tuhan ke hambanya, kata Iya, belas kasih Tuhan kepada saya. Berarti Tanpa tulus belas ya. kasih Tuhan tidak ada saya. Makanya saya memandang yang lain harus seperti saya. Inilah orang yang berbudi Budi luhur. Jadi nek kowe dijiwit loro aja jiwit. Ojo njiwit. Nek kowe ngrasakne ngono kae ora penak ya aja sok gawe. Itu orang yang berbudi luhur. Weruh sing sengsara. Dituturi apa dibantu piye supaya suda sengsarane. Weruh sing lara, melu-melu ngwehi saran supaya suda lara. Kita tidak bisa menyembuhkan, paling membantu supaya berkurang kan begitu. Iya, Orang iya. miskin pun kita tidak akan bisa memberikan orang itu menjadi kaya.
membantu supaya kemiskinannya makin gitu. Artinya budi luhur itu sebenarnya simpel tapi nglampahi nggih nanti soro Mbak. Penak diomongne angel dilakoni. Budi luhur piye? Wong sing iso mujudke welas asih Gusti tumrap sepadane urip. Niku kadosé kan lek welas asihnya seperti welas asih Tuhan. Kan misalnya kita memberikan kasih sayang terus mboten dibales kalih tiang lintune. Itu kan berarti kita harus menerima. Iya, Tuhan itu kan gak akan meminta balasan. Lah ya itu yang berat itu. Soalnya kita mau ngasih loh, ini kok orang bales. Nah, itu kan. Itu kan namanya hanya mencari keuntungan diri. Iya, transaksi. Iya, itu kata-kata yang mudah tapi sebenarnya juga sulit dilakukan. Sulit dilakoni. Bosone sing penak. Kowe makarti apa kanthi legawa ing manah utawa ikhlas basane. Nggih ta? Pripun, Pak? Ya kowe iki makarti bekerja apa saja lakukanlah dengan legawa. Ikhlas. Legawa ikhlas Dan tulus.